Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama pagi hari ini kita siapkan setiap hati kita. Kita datang mengucap syukur di hadapan Tuhan. Mari bersama kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur memulai hari kami yang baru. Dengan rasa terima kasih kami Tuhan. Sepanjang hari, sepanjang waktu kami selalu ada di dalam perkenanan Tuhan. Kami ada di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Sebab itu sama-sama pagi hari ini kami datang mengucap syukur. Tuhan begitu teramat sangat baik dalam hidup kami. Biar pagi hari ini kami bawa setiap korban syukur kami. Kami bawa persembahan kami yang terbaik. Tuhan, kiranya Engkau yang berkenan. Engkau yang disenangkan atas setiap pujian kami pribadi, lepas pribadi. Dimanapun kami berada saat ini. Kami bawa setiap hati kami datang menyembah. Nah, hadirat-Mu Tuhan, itu yang menguatkan setiap hati kami. Itu yang menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur kami bagi-Mu. Kau yang layak disembah. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Amin. Tiada lutut tak bertelut. Amin. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah, oh ya Allahku. Ku tinggikan, amin, nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Raja. Kami sembah selamanya. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah, amin, kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah, ya Allah. Haleluya. Kami tinggikan Engkau sampai selama-lamanya Tuhan. Sebab tiada lutut tak bertelut. Menyembah satu pribadi yang kami tinggikan selama-lamanya. Sekali lagi sama-sama mari angkat suara menyatakan. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkau Yesus. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kami datang menyembah. Kami nyatakan Tuhan, segala pujian syukur kami bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Kau layak Tuhan. Kami sembah
kami tinggikan selamanya. Oh Yesus, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Amin Tuhan, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, kami tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sekali lagi bersama mari nyatakan, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Tuhan, ku sembah Kau ya Allahku. Amin. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan menyatakan mengaku Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kami tinggikan Engkau sampai selama-lamanya. Oh, layak ku sembah Kau Tuhan. Oh, segala pujian dan hormat kami, segala pujian dan syukur kami hanya bagi yang tertinggi, Raja di atas segala raja. Kami sembah Engkau, kami tinggikan, kami agungkan. Hosana bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Amin. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagimu, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Muliakan Engkau, aku muliakan. Amin. Dan ku agungkan, sembah bagi layak disembah. Hosana bagimu, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana, ku nyanyi Hosana
bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan Engkau sampai selamanya, dan ku agungkan. Kau layak disembah. Sekali lagi bersama-sama mari nyatakan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur buat pagi ini Tuhan kembali membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun agar kami boleh mengalami kasih Tuhan dan boleh bersekutu dengan firman-Mu. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu mendengarkan firman Tuhan yang dapat menuntun hidup kami untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman-Mu, haleluya, amin, amin, amin. Iya, selamat pagi Bapak Ibu, berjumpa kembali kita di Mesbah Syukur pagi ini. Dan saya percaya bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Karena itu biar setiap kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, mengerti firman-Nya supaya jalan hidup kita sungguh-sungguh ada dalam perkenanan Tuhan. Baik, pagi ini firman Tuhan terambil dari Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Efesus 3 ayat 16 dan ayat 17 firman Tuhan berkata, Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ayat 17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ini adalah doa Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di Efesus, ya. Dalam pelayanannya Rasul Paulus berkeliling ya dari kota ke kota untuk memberitakan Injil. Dan salah satu doanya bagi jemaat yang ada di Efesus, dia berkata bahwa aku berdoa supaya Kristus ya menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ya, doa yang sama hari ini juga saya ucapkan untuk seluruh jemaat Mesbah Doa. Saya berdoa agar seluruh jemaat Mesbah Doa pagi ini, engkau yang mendengarkan firman ini, ya engkau dipelihara menurut kekayaan dan kemuliaan. Ya, Kristus Yesus akan menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya. Kita percaya secara manusia hari ini Kristus sudah tidak hadir di dunia ini. Dia sudah terangkat naik ke surga. Tetapi Yesus berjanji bahwa akan datang seorang penghibur, penolong, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu diam di dalam hati, di dalam pikiran kita. Ya, dan Roh Kuduslah yang akan memberi kita kekuatan, penghiburan, bahkan pertolongan untuk kita bisa mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Seperti Rasul Paulus berdoa hari ini untuk jemaat di Efesus, dia bilang dia berdoa supaya mereka itu mendapat kekuatan, ya dipelihara oleh Tuhan Yesus dan Tuhan akan meneguhkan mereka ya dengan kekayaan dan kemuliaannya oleh rohnya yang diam di dalam batin dan hatimu. Bapak Ibu, ketika kita ini ada Roh Kudus dalam hati dan batin kita, maka ya kita menjadi orang-orang Kristen yang teguh di dalam iman. Ya, sebab Kristus secara nyata, secara mata manusia sudah tidak nampak di dunia ini. Tetapi rohnya, Roh Kudus itu diberikan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia.
Kita percaya saudara, ketika kita hidup dalam Tuhan dan Roh Kudus ada dalam hati kita, tinggal dalam kita, maka kita ini beroleh kekuatan. Sebab Kristus yang akan menguatkan kita dengan rohnya dalam hati dan batin kita. Dan Rasul Paulus berkata, dia berdoa ya agar Roh Kudus yang ada dalam batin itu menguatkan, meneguhkan, mengokohkan sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu itu berakar, ya, bertumbuh di dalam Kristus, di dalam kasih-Nya. Setiap orang yang memiliki Roh Kudus dalam hatinya, mereka berakar, bertumbuh, bahkan menghasilkan buah dalam kehidupan mereka. Ya, saya percaya dan saya juga berdoa hari-hari ini biarlah kita semua terus membuka hati kita agar Roh Kudus, Roh Kristus itu datang memenuhi hati dan hidup kita. Karena orang-orang yang punya Roh Kudus lah yang akan kuat di hari-hari terakhir ini. Mereka lah yang akan kuat menanggung setiap penderitaan di akhir zaman ini, karena kita tahu bersama bahwa ya tantangan, pencobaan, persoalan menjelang kedatangan Tuhan itu akan semakin berat. Tapi orang yang hidup, percaya, bergantung dan berserah pada Tuhan, ya mereka akan dikuatkan sebab ada Roh Kudus dalam hati mereka. Karena itu Bapak Ibu, mari terus buka hati bagi Roh Kudus ada dalam hidup kita, agar Roh Kudus memberi kekuatan, agar Roh Kudus juga meneguhkan setiap kita untuk tetap percaya, setia, bahkan sampai Tuhan datang kita diteguhkan. Yesus berkata, dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Ada Roh Kudus dalam batin kita yang akan menguatkan kita. Karena itu hari ini kita berdoa, biar Roh Kudus, Engkau penuhi kami Roh Kudus dan kuatkan kami. Karena kami tahu bahwa Engkau Roh Kudus itu ada dalam hati dan ada dalam batin kami. Baik saudara, kita percaya bahwa Roh Kudus sumber kekuatan, penghiburan dan pertolongan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh membuka hati bagi Dia. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan. Kami tahu dan percaya Engkau selalu menguatkan kami lewat Roh-Mu yang ada dalam hati dan hidup kami. Karena itu kami mau membuka hati kami bagi kuasa Roh Kudus-Mu. Roh yang memberikan kekuatan, penghiburan dan pertolongan bagi kami. Mari katakan bersama di hadapan Tuhan saudara. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Engkau ambil alih saudara seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Lebih lagi katakan ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Kami menyembah-Mu ya Tuhan, menyembah-Mu. Kami buka hati bagi-Mu Tuhan, bagi Roh-Mu yang kudus Yesus. Setiap orang yang membuka hati bagi Roh Kudus, dia akan masuk, dia akan penuhi hidupmu saudara. Karena itu biarlah kita senantiasa membuka hati bagi kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Rasul Paulus berdoa buat jemaatnya. Dia berkata, biarlah engkau dikuatkan, dikokohkan oleh Roh Kristus yang ada dalam hati dan batinmu, supaya engkau dibangun dan berakar di dalam Kristus. Doa yang sama hamba beri buat setiap umat-Mu Tuhan yang mendengarkan mezbah doa, mezbah syukur pagi hari ini, agar iman mereka bertumbuh dan Roh Kudus memberi kekuatan di hati mereka,
Sehingga kalau pagi ini ada yang sakit, mereka mendapat kesembuhan dari Tuhan. Kalau ada yang berbeban berat, Engkau beri penghiburan ya Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus menuntun setiap mereka yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah, bahkan ibu-ibu yang ada di rumah. Roh Kudus, Roh-Mu Tuhan yang akan menuntun mereka untuk menguatkan setiap mereka, menguatkan setiap kami hari-hari ini di mana kami membutuhkan kekuatan yang lebih lagi. Roh Kudus, Roh-Mu yang hidup itu yang akan memberi hikmat untuk kami bekerja, melakukan semuanya dengan baik sehingga semua ada dalam perkenanan Tuhan. Apa yang dilakukan dengan tangan kami, Tuhan akan buat itu berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap mereka berulang tahun pagi hari ini, kekayaan, hormat di tangan kiri, umur panjang ada di tangan kanan. Sebab Tuhan yang menopang, bahkan setiap pergumulan kami di dalam nama Yesus ada jawaban. Berkati bangsa negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah buat bangsa ini. Ampuni bangsa kami, jauhkan dari bencana, gempa, jauhkan dari segala murka Tuhan, dari perpecahan. Indonesia dalam perlindungan kuasa Tuhan dari tempat yang maha tinggi. Berkati Bapa siap anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang lemah imannya, Tuhan beri kekuatan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu saudara, mari kita berdoa. Bapa kami pagi hari ini, Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua pagi hari ini, sehingga Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hati